Berikut ini ada 5 hal yang bertentangan dalam hidup ini. Nomor 1, semakin sedikit kamu mengambil resiko, semakin berbahaya hidup kamu. Bayangin saat kamu itu takut mengambil resiko. Katakanlah kamu itu nggak berani buat resiko ambil bisnis. Setiap kamu mau mulai sesuatu, kamu selalu overthinking, takut nggak laku, takut cepat bangkrut, dan sebagainya. Yang pada akhirnya kamu memilih buat nggak ngapa-ngapain sama sekali. Lalu apa yang terjadi? Ya kamu diem aja di tempat, nggak bisa mewujudkan apa yang kamu mau. Jika kamu berani ambil risiko buat memulai apa yang kamu mau, apa yang kamu wujudkan, pasti hidupmu bakal berubah. Mas, emangnya yang berani ambil risiko itu nggak bakal gagal ya? Jadi gini, biar kamu ngerti, kamu pilih mana? Gagal tanpa memulai sesuatu yang kamu mau, atau gagal karena nggak berani memulai sesuatu yang kamu mau? Kalau milih yang kedua, hidup kamu itu bakal gitu-gitu aja, stuck, dan penuh rasa penasaran. Jadi cobalah berani ambil risiko. Jangan takut gagal. Yang kedua, semakin sedikit mengejar, semakin banyak kamu menarik. Katakanlah dalam hal ini uang. Kamu tahu nggak, uang itu bisa berpindah dari tangan satu ke tangan yang lainnya karena apa? Kamu harus tahu, kamu itu dapat uang dari mana? Karena apa? Misal, kamu karyawan. Kamu bisa dapat uang karena gajian dari hasil kerja keras kamu ngebantu perusahaan tempat kamu bekerja. Seberapa besar uang yang kamu datangkan berasal dari seberapa besar masalah yang kamu berhasil selesaikan. Yang ketiga, semakin kamu berhenti mengejar kebahagiaan, semakin bahagia hidup kamu. Pasti kamu pernah dalam posisi ini. Mungkin kamu berpikir, kalau kamu beli ini pasti bahagia, beli itu pasti bahagia, dan saat kamu udah mendapatkan hal yang kamu inginkan, malah selalu merasa ada yang kurang. Sadar nggak, yang bikin hidup jadi stres adalah kamu sendiri yang terlalu ambil ambisi ngejar kebahagiaan. Bagi saya, bahagia itu bisa datang dari mana aja. Misalnya datang dari keluarga, teman yang baik, tetangga yang ramah, atau semacamnya. Masih banyak lagi. Yang saya tekankan untuk menjadi bahagia adalah kamu itu banyak-banyak untuk bersosialisasi kepada orang-orang terdekatmu. Jagalah hubungan baikmu. Jadi bahagia itu nggak melulu harus hal-hal yang besar. Maka kamu harus menyadari momen-momen kecil yang ada dalam hidupmu. Jadi kamu bisa lebih berbahagia. Yang keempat, semakin banyak kamu belajar, semakin merasa sedikit yang kamu tahu. Tapi pasti kamu pernah dengar, ternyata ada orang yang sedikit belajar, tapi dia ini merasa tahu banyak hal. Padahal itu cuma perasaan dia aja. Dalam psikologi ini disebut Dunning-Kruger effect. Dan ini lumayan bahaya. Jadi buat terhindar dari hal ini, banyak-banyak belajar dan belajarlah buat berendah hati. Yang kelima, semakin sedikit jumlahnya, semakin tinggi nilainya. Misal, emas. Emas itu kan langka ya, maka dia mahal. Kenapa emas bisa lebih berharga dari uang? Jawabannya simpel, karena uang itu beredar lebih banyak daripada emas. Emas itu lebih langka daripada uang. Dalam dunia kerja juga gitu. Semakin langka skill yang kamu punya, semakin berharga dirimu di dunia kerja. Contohnya, orang Indonesia itu kan jarang ya yang bisa bahasa Inggris secara umumnya. Nah, kalau kamu bisa berbahasa Inggris di Indonesia, akan banyak peluang yang kamu dapatkan di dunia kerja. Karena apa? Karena skillmu itu langka. Jadi cobalah buat jadi langka. Seandainya skill kamu udah banyak yang nguasain, buatlah diri kamu jadi lebih langka dengan menjadi master atau ahli dalam bidang itu. Sekian dulu pembahasan ini, semoga kamu paham dan semoga bermanfaat.